Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat tahun baru, Shalom. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau menyampaikan renungan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41 ada beberapa pesan Tuhan yang kita perlu tangkap pada awal tahun ini. Saya sudah sampaikan pada jemaat di Bandung dan saya rasa juga penting untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berjudul bersama Yesus mengatasi badai. Markus 4 ayat 35 sampai 41 demikian bunyinya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yang pertama, di tahun ini Tuhan ingin agar kita memperluas kapasitas hidup kita. Perluas kapasitas hidup. Yesus berkata, "Marilah bertolak ke seberang." Selama ini mereka berada di satu sisi daripada Danau Galilea. Tetapi Tuhan ingin membawa murid-murid pergi ke satu daerah yang mungkin selama ini tidak pernah atau jarang mereka kunjungi, yaitu ke seberang danau. Nah, Tuhan juga mau pada tahun ini kita take action, mengambil langkah iman untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin selama ini tidak pernah kita kerjakan, tetapi kalau memang Tuhan menyuruhnya, maka Tuhan yang akan membuka jalan. Kita harus meninggalkan comfort zone dan melangkah pada faith zone. Kita harus meninggalkan zona nyaman dan masuk pada zona iman. Sama seperti orang Israel ketika dihadang oleh Sungai Yordan, mereka didorong oleh Tuhan untuk melangkah melintasi sungai yang sedang banjir. Karena apa? Tuhan tahu di depan ada musim menuai, sehingga mereka akan memperoleh hasil yang sangat luar biasa kalau mereka melangkah dengan iman. Dan tabut perjanjian mesti ada di depan. Tahun ini kita tidak perlu takut, karena Tuhan akan membuka pintu-pintu kesempatan yang mungkin selama ini tertutup bagi kita. Dan dengan melangkah dengan iman, kita akan masuk pada perkara-perkara yang baru secara ilahi. Karena setelah mereka sampai ke seberang, langsung dikatakan Markus 5 ayat 1, sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa, di mana ada orang yang kerasukan setan. Jadi waktu mereka sampai di Gerasa, ada orang kerasukan setan, ada tantangan, ada kesulitan. Bukan berarti tahun ini akan lebih mudah, ada kesulitan, ada tantangan. Tapi ternyata kuasa Tuhan lebih hebat sehingga orang yang kerasukan itu bisa disembuhkan oleh mujizat Tuhan. Saya percaya ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan membawa kita ke seberang, artinya Tuhan membawa kita pada satu perkara yang selama ini tidak pernah kita alami, tapi perkara ilahi kita akan alami dan kita akan melihat kehebatan kuasa Allah dalam hidup ini. Jadi yang pertama, perluas kapasitas hidup. Yang kedua, percayakan Tuhan untuk mengatur hidupmu. Percayakan Tuhan untuk mengatur hidupmu.
Kalau saudara perhatikan ayat 35 dikatakan Yesus mengajak murid-muridnya, marilah kita ke seberang. Jadi yang berinisiatif mengajak adalah Yesus. Tapi ayat 36 justru berkata, maka murid-murid membawa Yesus. Rupanya terjadi pemindahan kekuasaan ini saudara. Dari Yesus yang berinisiatif mengajak mereka, lalu kemudian dikatakan para murid yang membawa Yesus. Mungkin para murid berkata, Yesus kan anak tukang kayu, saya kan nelayan, saya lebih pintar, saya lebih ahli. Sudahlah Tuhan Yesus, tinggal di buritan saja, biar istirahat, biar tidur. Nanti kami yang akan mengemudikan perahu ini. Dan itulah yang menyebabkan masalah seringkali terjadi. Karena kita pikir dengan pengalaman kita, waktu-waktu yang lalu kita bisa menjalani hidup ini penuh dengan kemenangan. Padahal angin tofan badai itu datang. Kadang kita menyebut Yesus guru, tetapi kita menggurui Tuhan. Kita ingin mengatur Tuhan karena kita merasa lebih pintar daripada Tuhan. Pada Tuhanlah yang seharusnya mengatur kehidupan kita. Saya teringat ketika Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera. Semuanya Tuhan perintahkan. Tingginya, lebarnya, kayunya, ukurannya. Cuma satu yang aneh. Tuhan tidak pernah memberikan perintah untuk Nuh membuat kemudinya. Sehingga sebetulnya kalau disebut kapal kurang cocok juga. Mungkin lebih disebut sebagai kotak besar, saudara. Karena kapal itu kan mesti ada kemudinya. Dan ketika air bah itu mulai menggoncang-gancingkan perjalanan mereka, mau nabrak pohon, mau nabrak gunung dan sebagainya. Kalau Nuh bisa ngintip keluar, waduh, dia pasti akan ketakutan. Dia pikir celaka, saya lupa nggak pegang kemudi, nggak buat kemudi. Tapi kira-kira kalau Nuh yang pegang kemudi, selamat nggak itu saudara di Gunung Ararat? Saya yakin tidak selamat. Tapi karena Tuhan yang menjadi jurumudinya, walaupun kita tidak mengemudikan hidup kita, tapi izinkan Tuhan mengendalikan hidup kita, menuntun pada arahnya. Saya yakin perjalanan kehidupan kita akan selamat sampai pada tujuannya. Jadi percayakan Tuhan untuk mengatur hidupmu. Yang ketiga, pegang janji Tuhan di tengah badai. Pegang janji Tuhan di tengah badai. Saudara, Tuhan berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Mestinya murid-murid yakin kalau Yesus ngomong gitu, pasti dia sanggup membawa kita ke seberang. Tidak, Yesus tidak pernah berkata, marilah kita tenggelam bersama di Danau Galilea. Misalnya seperti itu. Jadi kalau Tuhan ngomong bahwa dia akan membawa kita ke seberang, ya kita yakin. Pasti dia akan menuntun kita sampai pada tujuan. Apalagi kita dengar firman Tuhan kemudian, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Saudara-saudara, pegang janji Tuhan di tengah badai, bahwa dia akan membawa kita ke seberang. Generasi ini adalah generasi yang hidup di tengah berbagai goncangan. Generasi ini adalah generasi yang mengalami COVID. Kan tidak pernah, saudara sekalian, orang wisuda sendiri sama mamahnya, mungkin di rumahnya pakai Zoom, tali dari topi sarjanya dia pindahkan sendiri, begitu. Tetapi itulah yang dialami oleh generasi masa kini. Generasi yang penuh dengan tantangan. Tapi saya percaya, yang kita perlu lakukan, doa untuk anak-anak kita, bukan Tuhan berikanlah hidup yang nyaman, yang mudah bagi mereka. Tapi kita perlu berdoa, Tuhan biarlah mereka mengenal Tuhan lebih dekat, sehingga badai boleh datang, tetapi mereka akan teguh perkasa. Jangan minta hidup yang mudah, minta roh yang kuat untuk mengatasi segala goncangan yang ada. Saudara-saudara, pegang janji Tuhan di tengah badai. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang keempat, percuma takut selama Yesus bersama kita. Percuma takut selama Yesus bersama kita. Pada waktu badai itu datang, Yesus bangun lalu kemudian berkata, diam, tenanglah. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu perhatikan perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Dia marah kepada mereka dan berkata, mengapa kamu begitu takut?
Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudara, perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa sebetulnya selama Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, kita nggak usah takut tenggelam. Karena nggak mungkin ada ayat yang berkata Yesus batal jadi juru selamat karena tadi malam dia tenggelam tidak sengaja di dasar Danau Galilea. Kan tidak mungkin. Kan Yesus bilang, aku akan membawa kamu ke seberang. Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu begitu khawatir? Saudara kadang-kadang menghadapi tantangan, kesulitan. Aduh, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Selama Yesus ada dalam hidup kita, kita tidak perlu takut. Malah ketakutan, kekhawatiran, itu membuat Tuhan marah sama kita. Karena menganggap Tuhan tidak mampu, menganggap Tuhan tidak sanggup menolong kehidupan kita. Tetapi, saudara-saudara, selama Tuhan bersama dengan kita, badai kesulitan apapun, kita bisa atasi bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bukan berarti kita nggak ada badai, nggak ada kesulitan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, jadi malam tahun baru saya bersama-sama dengan mengantar anak Joy lagi ke rumah sakit, saudara-saudara. Ya, muntah-muntah belasan kali. Tapi kemudian syukur bisa segera diketahui ada infeksi, ada bakteri di bagian perut, infeksi saluran kencing, sehingga kemudian tanggal 1 Januari kita bisa keluar dari rumah sakit dan sekarang sudah jauh lebih sehat. Ya, dan istri saya menungguin juga di rumah sakit sepanjang malam, sehingga bisa doa sama-sama, dan memasuki tahun yang baru di dalam doa bersama. Saudara, badainya ada, kesulitan ada. Mestinya masuk tahun baru sehat seger, ini kok ada di rumah sakit. Ya, jadi habis pelayanan di Bekasi, habis pelayanan di Kelapa Gading, mestinya saya pulang sore itu, tapi ternyata hari itu nggak bisa pulang. Baru pulang tanggal 1 untuk ibadah di Bandung. Dan selesai ibadah, malamnya kembali lagi ke Jakarta. Macet 4,5 jam, saudara sekalian, malam itu. Tapi ya, tantangan badai boleh datang. Tapi bersama Yesus, kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu memberikan penyertaan kepada kita sekalian. Dan yang kelima, yang terakhir, perdalam pengenalan akan Yesus. Perdalam pengenalan akan Yesus. Ayat 41 berkata, murid-murid berkata, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun tunduk kepada dia? Mereka menjadi takut dan berkata, siapa gerangan orang ini? Nah, saudara, pertama mereka ketakutan karena mau tenggelam. Tetapi kemudian setelah danau menjadi reda, mereka takut kepada Tuhan. Nah, ini dua macam takut yang berbeda ya Bapak Ibu. Kalau takut pertama itu ketakutan terhadap situasi yang ada, khawatir, gelisah, nggak percaya. Tapi takut yang kedua adalah sikap hormat, menghargai Tuhan, meyakini penyertaan Tuhan, rasa kagum kepada Tuhan, tidak gegabah. Kalau kita tidak takut Tuhan, kita akan takut menghadapi situasi dunia. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, situasi di dunia apapun tidak perlu menggentarkan kita, karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Yang penting adalah perdalam pengenalan kita akan Yesus. Murid-murid selama ini pikir dia cuma guru agama, pengajar agama yang baik. Tapi setelah meneduhkan gelora laut, mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penguasa di dalam kehidupan. Ini doa saya. Tahun 2021, Tuhan memperdalam pengenalan kita akan Dia, supaya kita makin kenal Tuhan, makin takut Tuhan, makin percaya Tuhan, sehingga badai, tantangan, kesulitan, masalah itu bisa dihalaukan oleh karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini 5 pesan yang kita juga jadikan sebagai pedoman supaya kita tetap beriman teguh kepada Kristus di tahun 2022
2024 ini, pertama, perluas kapasitas hidup kita. Tuhan ingin kita melangkah, bertolak ke seberang, memasuki daerah-daerah, situasi, wilayah yang mungkin belum pernah kita jejaki, tapi Tuhan membawa kita pada pintu kesempatan yang lebih luas, pintu yang terbuka, open doors yang Tuhan akan lakukan. Kedua, percayakan Tuhan mengatur hidupmu, karena Tuhan lebih mampu mengatur hidup kita daripada kita sendiri. Ketiga, pegang janji Tuhan di tengah badai. Dan saya percaya kalau Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita, badai sebesar apapun, Tuhan akan berkata, diam, tenanglah. Yang keempat, percuma takut, percuma khawatir selama Yesus beserta kita. Khawatir tidak menambah sahasta dari perjalanan iman dan hidup kita, justru memperpendek. Tetapi kalau kita beriman, mujizat terjadi. Dan yang kelima sangat penting, perdalam pengenalan kita akan Yesus. Jangan berdoa minta hidup yang mudah. Berdoa minta roh yang kuat mengatasi segala tantangan. Baru hari-hari pertama kita dengar Jepang ya yang paling mengalami masalah ini ya. Gempanya luar biasa, 7,5 skala Richter. Sekian orang yang meninggal, tabrakan pesawat di landasan, saudara-saudara, sehingga pesawat terbakar. Kalau nggak salah hampir 380 orang, untungnya bisa dievakuasi. Tapi Sumedang juga gempa, ada gunung meletus, baru hari-hari pertama. Ya badainya tidak akan berhenti. Tapi bersama Yesus di dalam perahu kehidupan kita, kita pasti akan mengatasi badai. Tuhan Yesus menyertai kita.